Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gubuk Satwa. Di video kali ini gue mau ngebahas fenomena-fenomena yang pasti terjadi setiap mengakhiri tahun, di penghujung tahun dan awal tahun guys, yaitu fenomena-fenomena ular. Ya, kalau misalkan kita flashback ke tahun yang lalu, tepatnya di 2019 mau ke 2020 di bulan Desember, bulan Januari itu sudah banyak laporan-laporan warga yang melapor karena rumahnya itu kemasukan ular. Contohnya ular yang masuk ke dalam pemukiman warga itu biasanya ular sanca atau reticulated python, atau ular kobra atau Naias putatrix atau spitting cobra. Itu udah banyak banget tahun lalu, dan tahun sekarang itu sudah mulai ada laporan-laporan yang masuk, termasuk ke gua dan komunitas-komunitas gua, kalau ada ular yang masuk ke dalam pemukiman warga guys. Ya emang sekarang itu di akhir tahun dan awal tahun nanti itu emang udah fasenya telur-telur ular atau ular-ular kecil itu udah mulai keluar sarang, dan itu nggak bisa dipungkiri lagi, itu emang sudah alaminya dia guys. Jadi kalau misalkan memang kalian menemukan ular yang masuk ke dalam rumah kalian, pekarangan kalian atau halaman kalian, kalian bisa hubungin animal rescue, terkhususnya ke ular atau dinas pemadam kebakaran. Dan gua mohon, kalau memang kalian menemukan ada ular yang masuk ke dalam rumah kalian, pekarangan kalian, bahkan halaman kalian, gua mohon jangan dibunuh kalau ular itu tidak membahayakan kalian dan keluarga kalian guys. Terkecuali kalian boleh bunuh si ular itu kalau si ular itu membahayakan kalian dan keluarga kalian. Tapi setahu gua sendiri itu ular itu nggak akan menyerang kalau tidak diprovokasi, tidak diganggu. Dia nggak akan menyerang guys. Bahkan gue waktu itu pernah edukasi tepatnya di rumah gue sendiri, di RT gue sendiri, bareng komunitas gue edukasi tentang bahayanya si kobra Jawa. Jadi pada intinya itu, kalau misalkan kita tidak memprovokasi dia, tidak menginjak atau tidak menyenggol dia tidak akan menyerang. Ibaratnya kalau misalkan lu lagi berdiri, nah si kobra itu ada di bawah kaki lu. Kalau lu tidak bergerak, kalau lu tidak menginjak, kalau lu tidak memprovokasi dia, ya dia akan lewat aja, dia nggak akan menyerang lu gitu loh. Karena sekarang banyak banget orang yang so tahu tanpa belajar, tanpa bimbingan. Memang maksudnya dia itu baik, ingin merescue si ular, tapi yang dia rescue itu biasanya kalau orang awam dia tidak tahu jenis ular apa yang dia rescue guys, dan berakibatnya apa? Kecelakaan, tergigitnya si korban gitu. Jadi makanya saran gua, kalau misalkan kalian menemukan ular yang masuk ke dalam rumah kalian, pekarangan kalian atau halaman kalian bisa hubungin komunitas reptil terdekat, atau kalian punya teman dalam komunitas reptil yang masuk ke dalam komunitas reptil, atau jika kalian tidak punya teman yang masuk ke dalam komunitas reptil atau orang yang bisa menangani ular yang masuk ke dalam rumah, kalian bisa hubungin pemadam kebakaran. Sekarang pemadam kebakaran itu sudah bisa menerima panggilan untuk merescue ular, kucing, dan lain-lainnya guys gitu. Nah, lalu pertanyaannya, bang, kenapa kok ular bisa masuk ke dalam pemukiman warga? Jawabannya gini, kenapa sih ular bisa masuk
ke dalam pemukiman warga? Ya karena habitatnya mereka itu udah terganggu guys. Habitatnya mereka itu udah terganggu. Bahkan habitatnya mereka udah dijadikan klaster-klaster rumah, dijadikan gedung-gedung. Lalu si ular itu mau nyari makan kemana lagi? Sedangkan habitat mereka itu udah nggak ada, sumber makanannya itu udah nggak ada. Dan kenapa mereka bisa lari ke pemukiman warga? Ya karena di pemukiman warga, di rumah-rumah warga itu ada sumber makanannya dia, seperti tikus. Itu. Jadi jangan salahkan si ular, jangan salahkan si ular yang masuk ke dalam pemukiman warga. Lalu salahkan siapa? Salahkan manusia, salahkan diri kita sendiri. Kenapa sih kita bisa rakus? Kenapa sih kita bisa mengambil hak makhluk lain yang harusnya bisa hidup di tempat itu, jadi tidak bisa hidup di tempat itu? Harusnya kita sebagai manusia itu kita berintrospeksi, berintrospeksi diri ya, berintrospeksi diri. Jangan karena gue juga bingung ya sama manusia sekarang tuh. Mereka kok bisa gitu ya, udah kaya, udah banyak uang, tapi mereka mengambil hak-hak yang harusnya makhluk lain itu dapatkan. Kalau misalkan, bang, kan kobra Jawa itu berbahaya, kan dia berbisa tinggi. Memang kobra Jawa itu berbahaya. Iya, gue jawab benar. Mematikan, benar. Mematikan ya kalau misalkan dia tidak lu provokasi, lu ganggu, atau terinjak. Ya ibaratnya gini ya, misalkan lu punya temen nih, lu lagi berdua sama temen lu, terus lu digampar gini, pak gitu sama temen lu. Lu gimana? Reaksi dan respon lu terhadap temen lu yang melakukan tindakan seperti itu lu gimana? Pasti lu marah kan? Ya seperti halnya si ular itu sendiri. Ketika dia diprovokasi, diganggu, ya dia pasti bakal membela diri guys. Jadi kalian jangan semata-mata menganggap dan berpikir ular itu menyeramkan. Memang menyeramkan ketika kalau misalkan ular berbisa itu sudah menggigit, memang menyeramkan karena itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalian ambil sisi baiknya, ular tidak akan menyerang, tidak akan menggigit kalau misalkan dia tidak terprovokasi atau diganggu. Kalian harus ingat itu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ular di rumah atau di luar atau dimanapun, kalian jangan usil tangannya, jangan usil mengganggu-ganggu ular. Kalau memang kalian tidak mau diganggu, ya kalian jangan mengganggu. Udah gitu aja sih positifnya ya. Karena itu udah naluri hewan ya, udah naluri hewan. Ketika misalkan dia diganggu ya, dia pasti bakal memprotek dirinya sendiri, seperti halnya kita. Ketika kita diganggu, kita digampar, kita dicubit atau kita diapain, ya kita akan memprotek diri kita sendiri supaya kita tidak diganggu gitu guys. Jadi gue di sini cuma sekedar mengingatkan karena kita ini udah mendekati akhir tahun dan menuju awal tahun 2020 ke 2021. Tetap waspada, jaga kebersihan rumah kalian, jangan ada tumpukan barang-barang. Kalau misalkan ada tumpukan barang yang sudah tidak terpakai di rumah kalian, saran gua ditata yang rapi, atau kalau misalkan memang udah tidak ada space tempat untuk menata barang, ya dibuang aja atau mungkin dikasih kepada yang membutuhkan. Kayak misalkan barang kalian ada baju-baju yang udah nggak terpakai, dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Karena gini, ular kecil ya khususnya, termasuk ular kobra. Karena ular kobra itu salah satu ular yang adaptasi di tempat barunya itu sangat bagus banget sih menurut gue ya. Sepengetahuan gue belajar, si kobra Jawa ini itu sangat cepat banget beradaptasi di tempat baru. Dan kalau misalkan di rumah kalian ada tumpukan-tumpukan barang, ada tempat-tempat yang lembab,
itu bukan cuma ular kobra aja yang bakal senang tinggal di situ, bahkan ular-ular kayak python atau reticulated python itu sangat senang juga, dan ular-ular lainnya guys. Gitu. Jadi saran gua tetap waspada dan tetap hati-hati mendekati di penghujung tahun 2020 ini. Si ular-ular kecil akan mulai keluar dari sarang-sarangnya guys. Mungkin kata-kata penutup dari video gua kali ini ya, mudah-mudahan ini bisa membuat hati kalian terbuka, membuat pikiran kalian terbuka kalau ular yang di mindset manusia itu, di mindset orang banyak itu menakutkan, menjijikan, itu mereka juga punya hak untuk hidup di dunia ini guys, gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti dan merendahkannya merupakan bagian dari saling menghormati antar sesama makhluk. Sudah sepatutnya manusia sebagai makhluk yang paling unggul di antara makhluk lainnya memiliki sikap lebih toleran, ramah, dan peduli dalam menjaga hubungan baik dengan semua apa yang ada di langit dan bumi. Bahkan belakangan ini kalau misalkan kita bisa lihat, hewan yang hidup di daratan dan di lautan banyak banget yang mati disebabkan perilaku manusia yang tidak peduli terhadap keberlangsungan hidup mereka. Sebagai sama makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna menjaga kebersihan tempat tinggal makhluk lain. Karena pada dasarnya manusia dan hewan setara dalam konteks makhluk ciptaan Tuhan. Ya, meski pada hakikatnya manusia jauh lebih unggul daripada hewan, namun di akhirat nanti keduanya akan dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu keadaan. Apakah dalam posisi sejajar atau tidak, kita tidak pernah tahu. Mungkin cukup sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan bila video gue bermanfaat, jangan lupa kalian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.